Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agara Maths. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal UKP PPG guru tertentu ya, bidang guru kelas atau mapel PGSD ya. Nomor 21. Seorang guru SD kelas 4 memberikan pilihan tugas kepada peserta didik untuk membuat proyek akhir tentang nama dan aturan di masyarakat berdasarkan gaya belajar dari peserta didiknya. Bentuk tugas proyek yang sesuai untuk peserta didiknya adalah, kita lihat yang pertama, tugas membuat laporan dari hasil pengamatan di lingkungan sekolah bagi peserta didik bergaya belajar kinestetik. Ya, kira-kira dengan mengamati dan dia gaya belajar yang kinestetik masih relevan? Kayaknya kurang ya. Nah, kinestetik itu lebih ke project sih. Oke, ini kurang tepat ya. Dan yang kedua, tugas membuat laporan dari hasil pengamatan. Ini pengamatan juga di lingkungan sekolah dari bagi peserta didik bergaya belajar auditori. Ya, kira-kira gimana kalau dia auditori dengan mengamati? Kurang tepat ya, tidak tepat ya. Yang ketiga, tugas membuat laporan dari hasil pengamatan di lingkungan sekolah bagi peserta didik bergaya belajar visual. Nah, dengan pengamatan, kalau peserta didik yang bergaya belajar visual lebih cocok ya. Ini lebih cocok, masih relevan. Yang keempat, tugas membuat laporan dari hasil pengamatan ya di lingkungan sekolah bagi peserta didik bergaya belajar verbal. Gimana kalau bergaya belajar verbalnya? Ya, kurang tepat ya. Nah, kalau yang kelima, tugas membuat laporan dari hasil pengamatan di lingkungan sekolah bagi peserta didik bergaya belajar non verbal. Ini pun kurang tepat. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang ketiga ya. Soal nomor 22, Bu Rini memiliki peserta didik dengan gaya belajar visual ya dan kinestetik. Agung menyukai belajar melalui visualisasi grafis, sedangkan Beni belajar lebih efektif dengan melakukan percobaan langsung. Ya, ini kinestetik ya. Kalau di sini tadi visual itu kan visual grafis kan berarti gaya belajarnya visual. Si Agung visual ya. Kalau si Beni dia kinestetik. Nah, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan Bu Rini dalam merancang pembelajaran IPA yang sesuai untuk kedua peserta didik tersebut. Berarti harus memenuhi keduanya ya. Nah, pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Oke, yang pertama, strategi belajar peserta didik menggunakan metode yang melibatkan peserta didik. Ya, gimana menurut teman-teman? Ya, masih relevan ya. Oke. Nah, yang kedua, membentuk satu kelompok belajar berdasarkan gaya belajar terbanyak. Nah, ini kurang relevan, nanti hanya memenuhi gaya belajar yang terbanyak itu aja ya. Nah, kalau yang ketiga, mengintegrasikan visualisasi grafis dan percobaan langsung dalam pembelajaran. Ini masih memenuhi keduanya ya. Ada visual, ada kinestetiknya. Ini masih relevan. Nah, yang keempat, memberikan penjelasan lisan kepada kedua peserta didik tersebut. Nah, hanya lisan saja gitu ya. Nah, sedangkan ini kan visualisasi dan kinestetik tadi. Nah, ini tidak relevan. Yang kelima, membentuk satu kelompok belajar berdasarkan gaya belajar peserta didik. Nah, jadi satu kelompok belajar aja berdasarkan gaya belajar peserta didik. Nah, takutnya nanti tidak memenuhi kebutuhan kedua gaya belajar peserta didik ini ya. Nah, ini tidak relevan. Oke, jawabannya 1 dengan 3 ya. Nomor 23, Bu Rina sedang menyusun kegiatan pembelajaran membaca untuk materi teks cerita untuk peserta didik kelas 2. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyimpulkan perasaan tokoh cerita dan mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman pribadi. Berikut kegiatan pembelajaran yang disusun Bu Rina. Yang pertama, peserta didik menjawab pertanyaan pemantik guru tentang berbagai perasaan yang dialami peserta didik sehari-hari. Yang kedua, peserta didik menyimak cerita pengantar dari guru. Dengan bantuan gambar situasi di kelas, guru menceritakan berbagai ekspresi peserta didik. Yang ketiga, peserta didik bersama dengan guru mengidentifikasi mimik wajah anak-anak dalam gambar untuk menjelaskan perasaan tokoh. Dan yang keempat, peserta didik bersama guru mengidentifikasi pesan yang bisa diambil dari situasi kelas tersebut. Yang kelima, peserta didik membaca sebuah cerita untuk menemukan perasaan para tokoh dan pesan cerita secara berkelompok. Dan yang keenam, peserta didik mengaitkan perasaan dan pesan dalam cerita dengan kehidupan sehari-hari ya. Agar bisa memantik kreativitas peserta didik, kegiatan belajar apakah yang perlu ditambahkan dalam desain pembelajaran tersebut?
Nah, yang A atau pertama nih, setelah mengidentifikasi pesan dalam situasi yang diceritakan guru, peserta didik mendiskusikannya dengan teman sejawat. Iya, ini kan yang kata kuncinya kreativitas peserta didik ya. Apakah dengan mengidentifikasi dan kemudian mendiskusikannya ada kreativitas? Belum tentu ya. Nah, oke. Yang kedua, peserta didik mengamati ekspresi teman-temannya di kelas selama beberapa hari sebagai bahan diskusi pada awal pembelajaran. Ini kurang relevan juga. Yang ketiga, sebelum pembelajaran, peserta didik menghafalkan dan menirukan berbagai jenis ekspresi mimik wajah yang diidentifikasi dari orang-orang sekitar. Nah, ini kayaknya hanya menirukan, menghafalkan gitu ya. Ekspresi wajah orang, kayaknya kurang kreatif ya. Nah, yang keempat atau D, pada awal pembelajaran peserta didik membuat peta konsep tentang materi perasaan yang dirasakan tokoh dan pesan dalam cerita. Ini tidak kreatif juga. Yang kelima, setelah menyelesaikan diskusi, peserta didik membuat poster yang berkaitan dengan perasaan tokoh dan pesan cerita yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini membuat poster. Jadi sini tidak kaku gitu. Jadi sesuai dengan kreativitas peserta didik itu dalam membuat poster ya. Oke, kalau menurut kami jawabannya itu di E ya, yang kelima. Soal nomor 24. Salah satu tujuan pembelajaran IPAS kelas 5 SD adalah peserta didik mempelajari tentang hubungan antara keberagaman hayati dan lingkungan hidup. Guru ingin mengukur pemahaman peserta didik tentang pentingnya keberagaman hayati dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Indikator soal dengan level kognitif C4 yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang hubungan antara keberagaman hayati dan lingkungan hidup adalah peserta didik. Ya, di sini kalau C4 itu biasanya kita lihat kata kerja operasionalnya di C4 ya. Nah, kalau kita lihat di sini mengidentifikasi, membuat poster, di sini menganalisis, di sini menggambar, di sini membuat ya. Nah, ini yang paling cocok C4 itu menganalisis. Jawabannya di sini C ya. Nomor 25, hasil dari asesmen diagnostik tentang gaya belajar peserta didik diperoleh kelompok peserta didik yang auditory dan kelompok peserta didik visual. Jadi auditory dengan visual ya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka rancangan konten pembelajaran yang sesuai yakni ya kita cek. Yang pertama, guru menggunakan media pembelajaran berupa gambar yang relevan. Nah, di sini kan auditory dengan visual. Kalau hanya gambar saja kayaknya kurang relevan ya. Nah, guru membuat materi ajar berupa tautan yang berisi rekaman suara. Ini hanya mendukung auditory aja ya. Kalau yang ketiga, mengutamakan materi belajar dalam format audio visual. Nah, ini memenuhi kebutuhan keduanya ya. Nah, yang keempat, memilih media pembelajaran yang menggunakan teknologi seperti melibatkan aplikasi streaming video. Nah, streaming video masih ada suara, masih ada audionya, masih ada visualnya, tampilan videonya ya. Ini masih relevan. Yang kelima, menggunakan sumber belajar berupa video, bacaan, gambar yang relevan dengan tema. Nah, ini video masih ada suaranya ya, dan ini bacaan masih bisa dibaca. Nah, ini gambar ya, ini masih relevan dengan visualisasi. Di video juga ada visualnya ya, gambar videonya itu. Oke, ini masih relevan. Jadi jawabannya 3, 4, 5 ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.